Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi kawan-kawan, kali ini kontennya agak berbeda dari konten-konten sebelumnya. Soalnya sebenarnya masih banyak ide-ide buat konten di tempat-tempat yang disalah dikunjungi di Mesir ini. Tetapi karena belum sempat ke sana, akhirnya terbersitlah di benak saya untuk langsung aja Kariska yuk bikin konten gitu. Soalnya konten saya udah berkurang penontonnya. Siapa tahu kalau dengan hadirnya Kariska bisa semangat lagi. Oke teman-teman, jadi pada kali ini kita cuma mau cerita-cerita santai, random aja, mau tanya-tanya sembarang gitu, cerita-cerita sembarang aja gitu. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman sudah pada kenal sama Kariska ya, soalnya sudah sering muncul di video-video sebelumnya. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu, kita kenal dulu deh sama Kariska. Ya, silakan perkenalkan diri Kariska. Halo teman-temannya Wiwi, subscribernya Wiwi yang setia. Jadi aku ini Rizka dari Kalimantan Selatan. Kenal sama Wiwi gara-gara masuk di Mesir ini, masuk ke keluargaan Sulawesi. Gitu. Itu aja sih, nggak penting. Kariska asalnya dari mana? Dari Kalimantan Selatan, Batu Licin, Tanah Bumbu. Ya, jadi Kariska itu sebenarnya dari Kalimantan, tetapi masuk ke keluargaan KKS itu kenapa, Kak? Yang pertama karena pimpinan pondok saya yang menyuruh, dan juga kan beliau alumni sini dan beliau dulunya juga masuk KKS. Terus yang kedua karena karena saya itu masih keturunan Bugis. Jadi ya orang tua, kakek. Tinggi-tinggi paneknya ini guys, orang Bugis. Masih Bugis. Katanya orang tua, kakeknya mama itu dari Bone sama daerah Balewa. Pokoknya Bugis ya. Ya. Jadi itu. Jadi kita tentang Kariska, dan Kariska ini sekarang alhamdulillah sudah tingkat 4 ya. Udah mau pulang. Apa Kariska mau lanjut di sini S2 gitu? Belum tahu. Ya, belum tahu ya, kawan-kawan, lihat rezekinya nanti gimana gitu. Terus di sini saya mau cerita-cerita tentang apa ya bagusnya teman-teman. Mungkin bisa Kariska ceritakan pengalaman Kariska selama berada di Mesir, atau mungkin selama Kariska nih serumah sama Wiwi itu gimana? Apa suka dukanya? Apa duka semua? Suka dong. Nah, jadi sekadar informasi, kita serumah udah berapa tahun ya, Wi ya? Udah 2019 kalau nggak udah salah. 3 tahun. Iya, sekitar 3 tahun. Udah 3 tahun. Dari tingkat 1 ya? Iya. Mau Iya, tingkat 2 ya kayak. Tingkat 1. Jadi aku serumah sama Wiwi udah 3 tahun. Kalau suka dukanya ya pasti banyakkan sukanya dong. Buktinya kan sampai sebetah ini. Sampai selama Ya, ini. siapa tahu terpaksa aja. Enggak dong. Nah, Kok sukanya bahas aku? itu Terpaksa aja. sukanya karena Wiwi tuh kalau masalah kebaikan serius banget, bukan gara-gara muji menaikkan pamor munda sih. Wah, Masalah baik. kebaikan dia sangat-sangat 20%. enggak, sangat-sangat ceplas-ceplos loh. Misalnya musuh kak kayak tajdid wudu, atau misalnya laksanakan yang sunnah-sunnah. Itu kan jarang sekali yang saya dapati di teman-teman yang lain begitu. Biasanya kalau masalah ibadah orang-orang ya udah kau saya ya kan, kebanyakan. Masa sih? Iya. Itu yang pertama. Terus yang sebenarnya banyak pelajaran yang saya ambil juga dari Kak Wiwi tanpa saya kasih tahu gitu. Misalnya kayak dia itu orangnya tidak mau sekali berhutang. Jangankan di dalam dunia nyata, di monopoli aja, di permainan monopoli dia tidak mau berhutang. Emang kakak di sini main monopoli ya? Pernah sekali. Nah, dalam di dunia permainan dia tidak mau berhutang, lebih-lebih di dunia nyata.
Itu kalau dia di mana berhutang kan biasanya tuh. Nah, sekedar informasi, kalau di kita belanja di warung-warung itu misalnya apa, kita dimintai uang pas gitu. Nah, berhubung kita nggak ada, terus kamunya bilang ya udah kamu ngutang nanti bayar gitu. Nah, jadi sejauh apapun itu warungnya, biar mami dia itu bola-balik nggak apa-apa Ji, pergi bayar. Hatta itu enus tuh Iya. 50 rupiah di sekitaran. Iya, itu, sekitaran sekitaran 50 rupiah. Ada hutangnya di Bukan 500. enggak. Nus. Kan kalau Oh satu iya gani iya sama iya, dengan 1.000. benar. Oh iya, 500 rupiah. Mm-mm. Biar mami tuh 500 rupiah pergi no bayar. Gitu ya. Terus Duka-dukanya nggak suka dari Wiwi itu apa? apa deh? Bilang. Enggak ada Ji sih. Wah, masa bohong. Cengeng. Deh. Ya, cengeng, saya juga cengeng. Sama-sama dikit. Nah, itu ya, kalau saya sendiri yang saya dapat dari selama tinggal sama Kariska itu, Enggak ada. pertama banyak dong. Kariska itu orangnya ya tanggung jawabnya ini. Maksudnya merasa, apalagi sekarang kan, sekarang Kariska ini sekedar informasi, Kariska itu ketua keputrian di kekeluargaan. Nah, dari situ saya sebenarnya disuruh diminta gabung juga sih, cuma saya ya gimana ya, Kariska tahu sendirilah, saya itu udah nggak mau Nyemplung ya gitulah, di dunia organisasi. diminta sendiri. Dan saya lihat udah berapa bulan Kariska jadi keputrian. Dari bulan Juli. Pokoknya bukan cuma tanggung jawab sebagai ketua keputrian aja, dari dulu juga kan kita sama-sama di wawasan. Pernah saya lihat sendiri yang Kak Rizka itu sampai sakit dibawa ke Dokter Latifah. Itu gara-gara memang betul-betul mengerjakan tanggung jawabnya gitu sampai Tunggu dulu, sakit. yang mana ini? Yang mana saya nggak ingat. Yang dibawa ke Dokter Latifah yang Emang sakit gara-gara kepala wawasan? atas. Ada acara itu pokoknya. Oh, itu jadi panitia Iya. HUT KKS kalau nggak salah. Iya. Dan di ini juga kalau disuruh buat sesuatu di wawasan juga. Mana pernah Iya. Betulan pasti sibuk kan, berpikir aduh ini aku kapan kerjanya gitu guys. Itu nggak seperti aku yang apalagi yang jujur ya guys, sebenarnya ya saya masih sangat kurang kalau tanggung jawab. Selalu mau ya lari dari tanggung jawab gitu. Apalagi kalau dulu waktu di wawasan pasti kalau disuruh meliput itu saya sangat sangat pusing, stres. Padahal itu pembelajaran yang ya begitulah. Oh, satu lagi yang saya suka dari Kak Wiwi itu pintar berkata-kata. Dan kadang itu saya tidak tangkap maknanya, mana kata-katanya, puisinya begitu. Saya juga tidak kutain. Nah, Itu dan garis menurut bohong. Dan menurut saya salah satu kesuksesannya orang itu buat puisi kalau orang lain tidak tahu maknanya. Jadi si penulis sendiri yang tahu. Kalau saya kan orang beda-beda tuh. Oh, gitu ya. Saya juga kadang menulis itu, teman-teman ya tidak tahu juga ini sebenarnya saya nulis apa sih gitu. Mau nanya dong Kak. Boleh silakan. Nah, kan biasanya orang menulis itu yang saya lihat ya, ada yang memang dia menulis karena melihat keadaan. Atau keadaan itu sendiri terjadi di dirinya. Ada juga ya bebas Ji, karena kebetulan itu di otaknya, itu tulis. Kalau kita sendiri Kak, bagaimana? Apa karena itu dialami atau menulis gimana? Apa dulu ini? Menulis cerita. Bebas. Tulis. Kalau saya pribadi status deh, yang status itu ya. saya sebenarnya teman-teman suka banget tulis status di WA, tapi akhir-akhir ini saya banyak kepikiran sesuatu, jadi saya sebenarnya ingin berubah kayak orang-orang yang bisa banget ya tahan tidak tulis status di WA gitu. Jadi saya sebenarnya lagi berusaha menahan diri dan
dari situ saya belajar bagaimana itu bersabar. Oke, lanjut tentang bagaimana sih, apa tadi Kak Rizka? Kita itu menulis Apa dari perasaan saya sendiri atau memang Sekedar mau, random, Ci. sekedar mau? Kalau saya sendiri kadang itu muncul dari perasaan saya sendiri, tapi lebih seringnya itu tiba-tiba aja gitu. Seumpama saya lihat sesuatu kata-kata, seumpama nih saya lihat tulisan di sana di dinding, jaga kesehatan. Nah, bisa jadi saya lihat kata-kata jaga itu, saya langsung ingin menuliskan sesuatu yang, karena saya suka yang berirama, tulisan yang berirama, yang berakhiran AAA gitu. Jadi jaga itu biasa langsung timbul datang kata-kata yang lain yang berakhiran ga juga, seperti tiga, jaga, tiga, dan lain-lain sebagainya, raga, liga. Jadi saya langsung, kalau saya tidak tulis sekarang, saya bisa lupa. Jadi saya harus yang lebih seringnya begitu, untuk tulis status begitu. Biasa saya dapat kata-kata atau mendengar kata-kata dari lagu gitu langsung, tapi kadang juga dari perasaan. Keren. Saran saya nih, Wi, sebagai teman yang baik, tulis semua. Tulis semua. Pokoknya kapanpun itu kita dapat kata dan mau tuliskan, tulis di buku. Nanti siapa tahu, tidak ada yang tidak mungkin tuh, bisa kita terbitkan buku. Iya. Keren sih. Nanti saya promosikan di Kalimantan. Terus Kakak Rizka, saya mau tanya-tanya juga nih ya, tentang kan sekarang nih di kuliah Banat, saya sebenarnya agak kesulitan karena bukan cuma saya sih kayaknya ya, teman-teman semua, tentang yang sistem sekarang itu mukarrarnya atau diktat kuliahnya itu dalam bentuk PDF. Menurut Kakak Rizka itu gimana tuh? Kalau saya pribadi, karena orangnya juga harus di buku, harus coret-coret, harus ditandain pakai spidol, terus dengan tanda yang warna-warni begitu, sangat kesulitan kalau misalnya kita cuma mengandalkan PDF. Jadi kalau dari saya pribadi, cari buku, minjam bukunya senior kalau memang tidak ada, atau misalnya berbeda dengan tahun yang kemarin, bisa beli di belakang. Kalau yang untuk Banat bisa beli di maktabah belakang salap. Terus kalau misalnya ndak ada lagi, ya korbankan uang untuk print tuh juga, untuk ilmu juga, dan untuk kita pribadi. Masya Allah. Iya, karena kalau misalnya juga mau di PDF, kalau saya pribadi toh lama-lama kita lihat HP itu pusing, sakit kepala. Belum lagi nanti ada chat masuk, ganggu lagi ya. banyak gangguan, mau lihat IG, mau scroll sana scroll sini. Jadi mending ya cari buku. Dan Kakak Rizka sendiri kan teman-teman di gimana ya ngomongnya, sekarang kayaknya di tingkat 4 itu kalau bimbel-bimbel begitu udah jarang ya. Soalnya mungkin yang harusnya menjadi guru bimbel itu ya tingkat 4 gitu kan. Kalau saya pribadi sih, saya sangat kurang ya. Apalagi kalau mungkin saya harus belajar sendiri, karena jujur kalau bahasa Arab itu saya sangat kurang sekali, apalagi malas belajar. Malas. Tawadu. Wah, tidak, serius kan ya, serius kan. Kakak Rizka sendiri apa masih berusaha, atau di senat di syariah sendiri itu gimana? Tetap mau mengadakan bimbel atau gimana? Maksudnya senat syariah secara umum atau angkatan tak? Angkatan kita saja dulu ya. Kalau di angkatan belum ada pembicaraan dari ketua angkatan. Tapi kalau mau saya mau tetap ada bimbingan. Bukan bimbingan juga sih. Belajar bersama. Ya, belajar bersama. Karena apalagi yang untuk teman-teman Banat begitu tuh. Iya. Itu sangat ini sekali. Biasanya kayak kita tidak masuk kuliah, bisa kita dapat info dari situ. Oh, itu ternyata ndak dibahas sama dokter begitu. Jadi
bisa makin tandai. Oh, Tapi kalau syariah umumnya gimana? syariah secara umum Iya, teman-teman di kuliah yang bukan kekeluargaan. tingkat 4 sudah tidak ada. Tidak ada. Pak bimbel tidak ada belajarnya. Hmm, Tapi biasanya teman-teman luar itu cari ini, cari guru-guru iya Pak bimbel yang mumpuni begitu, kayak ustadz atau ustazah yang sudah S2, terus minta untuk dibimbing gitu. jadi gitu teman-teman. Wih, saya lagi mau bertanya. Oke. Penting kan sama kita. Ya. Apa sih Alhamdulillah. ini planning tak nanti setelah lulus Miki S1 LC, amin. Ya Rob. Jadi insya Allah kalau saya pribadi maunya saya setelah lulus dari sini, sebenarnya saya sebelum pulang ke Indo, sebelum lulus, sebenarnya saya mau sangat ingin mendatangi tempat-tempat, semua jenis tempat-tempat yang bersejarah di Mesir sendiri. Benar-benar saya juga Itu bisa jadi cerita yang, apalagi kalau mau dijadikan konten kan bisa berguna untuk generasi setelahnya, dan bukti bahwa kita memang pernah datang ke sini. Tapi planningnya setelah LC kan ditanyakan. iya. Insya Allah saya mau balik ke Indonesia dan mau kuliah lagi, mengulang, ambil, maksudnya bukan mengulang, maksudnya mau mulai dari awal lagi, ambil jurusan yang berbeda gitu, Jurusan apa? jurusan arsitek gitu. Jadi saya bukan, itu sebenarnya tidak keren kalau menurut saya sendiri, karena orang-orang, apalagi ustadz saya di Selayar waktu pulang kemarin itu bahkan bilangnya kalau bisa Wiwi itu lanjut saja di Mesir sampai jadi doktor gitu. S3 Dik. Iya, sampai ini ya, memperdalam ilmunya. Soalnya katanya saya kan dari sebelum datang ke sini saya sudah pernah masuk SMA, terus masuk pesantren lagi. Itu kan saya dapatnya cuma kulit-kulitnya ya. Saya belum ada mendalami sesuatu. Nah, itu ustadz saya namanya Ustadz Yamril Fahrudin, itu salah satu ustadz yang sangat saya gimana ya, segan sekali. Kalau dinasihati sama beliau itu saya langsung kena begitu biasa. Ya ada memang tipikal orang yang begitu. Itu saya dibilangnya begitu, saya katanya belum ada mendalami sesuatu. Nah, kata beliau, kebanyakan orang-orang yang banyak memberikan manfaat itu ya memang banyak orang yang sudah, maksudnya bisa memberikan sesuatu dari sesuatu yang belum dia dalami. Contohnya kalau dokter umum kan memang banyak. Seumpama ini contohnya ada dokter umum, ada dokter spesialis. Tetapi maksudnya ustadz saya ini masih, kalau mau dibilang kalaupun selesai dari sini ya banyak yang selesai dari sini, tetapi banyak yang belum bisa mendalami sesuatu. Nah, yang dunia butuhkan sekarang ini adalah orang-orang yang betul-betul mendalami sesuatu. Benar-benar. Yang bisa ya manfaatnya, seumpama kalau di kedokteran ya spesialis itu sangat dibutuhkan begitu. Spesialis bedah. Kalau dokter umum nggak bisa ngelayani yang lebih dalam. Seumpama ada yang sakit dan cuma dilayani sama dokter umum, ya paling ya ini semua dokter yang lain juga tahu gitu. Nggak bisa sembuh total. Jadi katanya gitu, kalau seumpama saya katanya kuliah di arsitek lagi, nah paling di arsitek itu saya cuma dapatnya yang kulit-kulitnya lagi gitu, bukan secara mendalam. Jadi saya ini sebenarnya apa? Meskipun bisa sebenarnya diambil secara mendalam, karena juga kan kita hobi kita mau gambar-gambar, tapi butuh waktu yang lama lagi. Iya, betul itu. Kayaknya. Begitu. Jadi saya pada akhirnya, kalau katanya beliau, pada akhirnya kalau mau ambil arsitek lagi, kamu itu nantinya mau jadi apa? Iya sih. Kamu akan ahli di mana? Kalau kamu ditanya tentang agama, kamu juga tidak mendalaminya, tidak sampai tahu yang betul apakah ini sudah betul atau tidak. Nah, kalau kamu pindah di arsitek lagi, apakah kamu bisa mendalaminya lagi dan
itu ke kamunya dampaknya gimana? Iya sih, Wi, benar. Saya setuju sama Ustazah karena memang kalau kembali kini Iya, terus ngulang dari awal iya, butuh 4 tahun untuk S1-nya. ya bisa jadi atau lebih. Ya 4 tahun atau lebih untuk S1-nya. Belum lagi apa namanya? Kalau saya tidak pernah mengulang pelajarannya di sini. Kalau enggak, maksudku begini, kalau misalnya kita mengulang lagi tuh yang arsitek, terus belum lagi di mungkin pas entah itu di awal kita masuk, di pertengahan atau di akhir, kita sudah berkeluarga. Nah, otomatis kan tuntutan tuh lebih banyak dan pastinya tidak bisa memaksimalkan mungkin untuk di arsitek gitu. Jadi emang butuh pas kalau untuk memang kita apa namanya harus betul-betul mendalami itu tuh biar mungkin nanti kerjaan tak bagus atau misalnya ya lagi-lagi manfaat tuh. Iya kan, Dan Harnas itu harus yang paling banyak siap bermanfaat. Iya, kasih waktu yang lama. ya betul sih. Tapi kembali lagi ke diri saya sendiri kan. Iya sih, benar. Nyaman Saya di mana? iya, jujur kalau sebenarnya saya sangat ingin merasakan mengerjakan sesuatu atau mendalami sesuatu yang betul-betul saya sukai, sehingga saya kan kayak kesini itu sebenarnya saya itu sangat setengah-setengah sekali kalau mau dibilang. Jujur ya, ini saya setengah-setengah sekali di sini, makanya tidak bisa maksimal kayak teman-teman yang bisa pergi talaki, bisa belajar sendiri, karena memang ya mungkin mereka menyukai begitu. Memang dia memang punya keinginan datang ke Mesir ya untuk betul-betul belajar, seumpama mendalami bahasa Arab, dan memang hatinya yang mau datang ke sini. Nah, saya di umur yang sekarang yang sudah sudah tua lah, siap nikah. sudah, maksudnya sudah tidak setara sama teman-teman yang seharusnya kalau di umur-umur saya itu sudah kayak teman-teman saya sudah selesai S2-nya gitu. Nah, mereka menurut saya ya mereka bisa berhasil cepat begitu ya karena memang mereka memasuki dunia yang mereka sukai, yang mereka inginkan. Dan saya berpikir ya kalau saya juga kemarin-kemarin itu saya langsung terjun mungkin di dunia menggambar di saat saya merasa ini memang skill saya begitu. Tapi sekarang jangankan untuk menggambar kayak dulu waktu di pondok itu, kalau lagi galau, lagi perasaannya tidak bagus, pasti ditumpahkannya ke menggambar. Sekarang itu saya sudah sangat jarang menggambar, dan saya merasa ini sudah hampir hilang dari diri saya begitu. Dan makanya insya Allah kalau saya selesai dari sini, saya ingin menggali lagi apa yang pernah saya bisai, dan saya sukai gitu. Jadi siapa tahu di situ saya bisa melesat gitu kan. Kalau semangatnya tinggi dan memang dia bersungguh-sungguh sesuatu yang disukai dan bersungguh-sungguh di hal tersebut kan, ya bisa jadi bisa lompat gitu. Paham tidak? Jadi gitu alasannya kenapa mau pilih. Sudah makin bicarakan sama keluarga tak? Kalau orang tua sendiri, apalagi mama saya sendiri itu ini ya mengikut ke saya gimana maunya, tidak memaksakan oh kamu harus gini, kamu harus begitu, tidak. Lagian juga rencananya kalau sebenarnya kemarin itu saya berencana setelah LC ini maunya saya menikah gitu teman-teman ya. Amin. Tetapi karena entahlah mungkin banyak beban pikiran dan banyak yang sangat mengganggu perasaan saya jadinya berpikir saya harus membahagiakan diri saya dulu begitu. Gitu guys. Mana sudah Wi? Kalaupun misalnya nanti tapi jodoh tak datang setelah kita lulus, harus cari pasangan yang tahu mau tak bagaimana, yang mengerti kita,
ya mendukung kita juga, misalnya apalagi tekadnya sudah bulat nih untuk masuk arsitek. Iya. Nah itu butuh sekali sih pasangan yang mendukung. Iya, mendukung dan menerima saya kan. Benar, kita juga harus terima dia apa adanya. Ya, itu susahnya. Jangan cuma kita yang mau diterima. Itu susahnya karena Kenapa tuh? menerima sesuatu itu ya menurut saya sulit. Kalau pribadi ya, jujur kalau yang berkaitan dengan perasaan, mungkin Kakak Rizka sebagai perempuan juga gimana ya? Pokoknya saya kalau yang bersangkutan dengan perasaan akhir-akhir ini ya mungkin ini saya sangat cepat emosional gitu, sangat sulit untuk menerima, bahkan bukan cuma sulit untuk tidak bisa menerima sesuatu yang berlawanan dengan perasaan saya Itu- jadi sangat emosional. Itu dari kitanya atau emang ada pemicunya, ada yang pancing kan? Ya mungkin faktornya bisa dari luar, tetapi kan untuk emosional diri kita sendiri itu ya kembali ke diri kita, apakah kita bisa menerima. Umpamanya nih ada status di WA gitu atau di story Instagram yang sebenarnya orang-orang itu Iya, Dek. tidak bermaksud untuk saya, tetapi karena itu melawan perasaan saya, membuat saya tersinggung, itu saya jadi tidak bisa menerima dan overthinkingnya kembali lagi, sakit kepala lagi, muntah-muntah lagi, nangis lagi, tidak ke kuliah lagi gara-gara sakit. Itu Berarti emang kembali ke diri kita, Iya. diri kita yang begitu, diri kita juga yang harus sembuhkan. Iya, Maksudnya betul. yang harus lawan kan. iya. Oh itu kalau orang ngomong tuh pintar sekali. Iya betul. Aduh, saya Kalau kadang orang begitu ngomong juga. pintar sekali, padahal saya juga kadang-kadang menasehati orang begitu, Rizka. Kita sendiri yang bisa kontrol diri kita sendiri yang ini. Betul. Tapi pas melanda diri Diposisikan sendiri, di posisi kita sampai pada posisi itu, Ternyata sama Jeki atau bahkan lebih parah Ki, Iya. dari yang orang kita nasihati. iya. Saya tidak tahu ya kalau perempuan yang lain atau teman-teman yang cewek-cewek ini apakah perasaannya biasa terjadi begitu juga atau cuma saya juga yang begini di dunia ini. Banyak kok. Gitu guys. Ini cerita kita sudah kemana-mana Kak Rizka ya. Alhamdulillah. Semoga mungkin sudah dulu karena mau 30 menit. Semoga video ini Nanti bosan juga penonton lama-lama. betul. Tapi kalau teman-teman suka, Komen komen di bawah. atau mau kita bahas apa? Iya, kita cari pembahasan apa, dan siapa tahu masih mau ini Kak part 2-nya dong gitu. Asik. Ya, gitu aja Kak Rizka ya. Semoga video ini ada manfaatnya. Makasih banyak juga Lawi sudah diundang. Sudah diajak. Minta maaf loh ini Kak Rizka karena Apakah? tiba-tiba. Apa-apa. Kebetulan juga lagi mau. Semoga video ini ada manfaatnya. Teman-teman silakan komen. Selanjutnya mau bahas pembahasan tentang apa biar tidak random-random, kan? Iya biar terarah ya. Dan semoga video ini teman-teman bisa mengambil hikmah dari video ini. Ada pelajaran yang bisa diambil, dan mungkin teman-teman yang siapa tahu ada teman-teman yang lagi tapi pas nonton video ini bisa tercerahkan, kan alhamdulillah wae toh. Bisa jadi amal jariah. Aduh. Mungkin salah satunya kayak tekadnya Wiwi ini mau kembali mengulang S1-nya untuk jurusan yang dia mau, yang dia sukai. Itu kan sebuah keputusan yang berat juga. Maksudnya kalau saya pikir tuh, Iya. kan kembali lagi cerita. Sedikit Ji. Iya. Kan sudah lulus S1, yang kebanyakan orang mau lanjut S2 terus nanti ke S3. Maksudnya kayak berlomba-lomba untuk pendidikan yang tinggi, begitu mengambil pendidikan yang tinggi. Nah malah kita mau mengulang itu sih. Yang kalau untuk ilmu apalagi yang disukai itu keren. Oke.
Bye teman-teman, semoga bisa mengambil hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup gitu lah.